Seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah seorang yang berpengalaman banget menyelesaikan permasalahan. Seorang founder dan CEO dari Sirvano Consulting, sebuah perusahaan konsultan perencanaan dan arsitektur, serta juga merupakan founder dan CEO dari Tamtech International, sebuah perusahaan konsultan software. Nah, nggak cuma di Sirvano dan nggak cuma di Sirvano Consulting dan Tamtech International, beliau juga punya segudang pengalaman gitu ya. Beliau ini merupakan Chief Partnership and Relation dari Perhimpunan BMT Mal Indonesia, kemudian Director of Networking and Fundraising dari LPI Salsabila, kemudian Head of Operation dari Silver Consulting tadi, kemudian Marketing Manager dari Merah Putih Tekstil Export, kemudian Public Speaker dan Leadership Trainer gitu ya. Kemudian juga beliau seorang project koordinator di project dari pemerintah daerah Kabupaten Asmat, Papua. Dan beliau juga pernah menjadi seorang Vice President of External Affairs dari BEM KM UGM. Dan begitu banyak lagi ya pengalaman-pengalaman beliau, juga pernah di Bappenas, kemudian menjadi lecturer teaching assistant on urban design di UGM dan seterusnya. Nah, beliau ini merupakan seorang lulusan Urban and Regional Planning Faculty of Engineering dari Universitas Gadjah Mada. Nah, tanpa berlama-lama gitu ya, mari kita langsung sambut aja Mas Retas Akobah. Kepada Mas Retas Akobah Amjad dipersilahkan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam kenal. Saya izin share screen ya, Mas Emir dan teman-teman ketik UGM. Sudah kelihatan ya? Sudah, Mas. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu secara online gitu ya. Mungkin beberapa udah saling kenal kita, tapi beberapa saya lihat nama-nama yang saya juga mungkin belum kenal, mungkin memang pas saya lulus dari kampus, belum sempat ketemu sama teman-teman semua. Hari ini kita akan diskusikan tema yang cukup berat gitu ya menurut saya untuk pagi hari di hari Sabtu gitu ya. Tapi semoga kita bisa ngobrol santai, nanti kalau teman-teman ada case yang bisa kita studikan atau kita diskusikan langsung aja disampaikan ya, kita diskusi bareng-bareng. Mungkin nanti saya lebih banyak membuat sebuah tools, metode, atau kerangka berpikir yang biasa saya gunakan dalam solving problems dan juga manage team. Mungkin nanti teman-teman punya juga tools-tools yang lain juga kita bisa sharing bareng. Kalau kita pengen diskusi lebih lanjut, koordinasi, nanti bisa pakai email saya di retasamjad@gmail.com. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman ketik UGM dan teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa saling belajar bareng-bareng di hari Sabtu ini. Oke, pengenalan sedikit tadi Mas Emir, terima kasih panjang lebar sudah mengenalkan. Sekarang saya di Sirvano dan di Tamtech, jadi kenapa sih harus dua gitu ya, kenapa nggak fokus ke satu aja? Sebenarnya awalnya fokusnya ke satu, ke Sirvano ini, perusahaan yang saya dirikan sama teman-teman alumni PWK dan arsitektur UGM. Tapi kemudian setelah berjalan, di tengah perjalanan ada bapak-bapak gitu yang pengen bikin perusahaan IT, akhirnya minta tolong saya, dan karena saya melihat ada peluang dan ada kebermanfaatan yang bisa dilakukan, dan kebetulan juga ya kita punya 24/7 ya, cukup banyak waktu setiap pekannya, ya kenapa enggak kita kemudian juga membantu itu. Akhirnya kita dirikan perusahaan namanya Tamadun Teknologi, bukan duit saya ini ya, ini duit bapak-bapak yang kemudian cuman saya sebagai yang dipercaya untuk menjalankannya, akhirnya saya rekrut banyak orang, ya salah satunya Ember ini ada di tim kami. Nah, saat ini untuk Pak Sirvano sendiri ada 27 orang plus intern ya, ada 7 orang yang lagi magang, kemudian Tamtech ada 10 orangan. Nah, setiap hari tentu ya mengelola sekian orang itu pasti ada permasalahan, ya belum banyak sih, pernah lebih banyak dari ini di akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu Sirvano mungkin sekitar 35-an, kemudian Tamtech belasan gitu ya, hampir 15 ke atas. Tapi kemudian sejak pandemi kita harus ada efisiensi, dan ya ini kondisi sekarang hari ini seperti ini. Tentu setiap hari ada permasalahan, setiap hari ada tantangan, ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Dan daily, every day, 24/7. Dan gimana kita kemudian deal dengan permasalahan yang terus-menerus hadir ya. Bangun tidur, bahkan sampai mimpi ya, kita itu, ya di mimpi kita tuh masih ada problem-problem yang kayak kemarin belum selesai, terus kebayang. Terus pagi hari, begitu setelah subuhan gitu, langsung
ya kalau ada yang belum selesai dan harus diselesaikan pagi itu ya mau nggak mau diselesaikan. Dan malam hari sebelum tidur gitu ya, yang harusnya mungkin kita bisa istirahat, bisa apa, kita masih harus juga menyelesaikan beberapa problem-problem yang memang belum selesai. Nah, gimana kita bisa efektif, efisien mengelola itu sehingga nggak menumpuk dan pada akhirnya tidak menjadi snowball effect ya, yang awalnya bola salju itu kecil, tapi begitu menggelinding nggak kita stop, akhirnya ya semakin ke bawah semakin besar. Dan begitu besar ya udah semakin sulit untuk dihentikan. Nah, gimana kita bisa deal dengan itu? Karena itu objektif saya, teman-teman yang hadir di sini banyak adik-adik kelas saya, mungkin juga teman-teman saya sendiri, teman-teman punya tools, punya alat gitu ya, untuk memecahkan persoalan teman-teman masing-masing, dan teman-teman punya kerangka berpikir ya, gimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang ada di depan teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Karena at the end of the day, our life is sum of our decision ya. Kita ini nanti di masa depan itu adalah berdasarkan keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan semakin baik keputusan yang kita ambil, ya semakin baik pula kehidupan yang teman-teman akan hadapi. Semakin banyak semakin baik framework yang teman-teman gunakan, semakin berpotensi keputusan yang kita ambil semakin baik. Dan kita juga harapannya bisa mengetahui gimana sih ngelatih agar itu nanti bisa menjadi habit yang kita nggak perlu waktu panjang lagi nih untuk analisis permasalahannya, cari solusi, kemudian membuat kerangka kerja, kemudian mengkontrol kinerja, tapi kita sudah sudah terinternalisasi ke dalam diri kita sehingga permasalahan apapun kita udah lebih cepat dalam meresponnya sesuai dengan framework-framework yang kita punya. Tapi ada disclaimer-nya. Disclaimer-nya adalah yang disampaikan pada hari ini hanya alat ya, hanya tools, hanya metode, hanya framework. Tentu tidak bisa selalu menjadi obat atau menjadi penawar atau menjadi solusi terhadap setiap kondisi teman-teman. Jadi ya ini tergantung ya, nanti framework ini tergantung gimana teman-teman memakainya dan juga tergantung jam terbang penggunanya. Jadi ini disclaimer-nya. Karena itu ya kalau habis ada acara ketik ini kemudian, "Aduh Mas, permasalahanku kok belum selesai-selesai." Ya saya udah ada disclaimer-nya ya. Terus memang ya masalah akan kita hadapi terus-menerus dan semoga nanti berjalannya waktu dengan jam terbang yang terus-menerus kita latih, kita bisa punya solving problem yang lebih bagus dan better decision di setiap kehidupan harian kita. Nah, hari ini kita akan fokus ke 4 hal. Teman-teman bisa mulai siapkan notes ya, kalau teman-teman merasa ini penting. Teman-teman bisa ada notes dan nanti kita coret-coretan gitu. Mungkin sedikit pengenalan tadi sudah. Kemudian nanti yang kedua adalah ngomongin soal finding and defining problem. Yang ketiga, setelah kita mendefinisikan permasalahan, kita mulai langkah demi langkah gimana sih menyelesaikan permasalahan itu. Ya ini sekilas aja karena saya yakin teman-teman juga pernah mendengarkan step by step ya. Justru saya ingin fokus ke poin keempat nih, yang terakhir. How to improve your problem solving skill and make better decision. Ini yang menurut saya penting, adalah gimana sih setiap keputusan yang nanti kita ambil itu bisa lebih baik lagi dan penyelesaian permasalahannya bisa lebih efektif lagi. Karena itu mungkin nanti poin kedua dan ketiga kita ringkas aja. Nanti saya akan cukup panjang di poin keempat. Jadi teman-teman stay tune ya, biar nanti di poin keempatnya kita bisa diskusi lebih panjang dan energinya belum habis. Oke, what is problem? Ya, semua orang paham ya, problem itu apa sih? Kenapa disebut permasalahan? Kenapa ini sesuatu yang masalah buat kita? Ya karena ada gap, ada jeda, ada perbedaan, ada jarak antara sesuatu yang kita harapkan dengan realitas yang ada. Jadi, misalkan kita mengharapkan dapat nilai 100, tapi ternyata nilai kita cuma 50. Ya berarti ada problem tuh, jarak antara yang kita harapkan dengan yang terjadi. Kita pengen perusahaan kita growth-nya 2 kali lipat di tahun 2020 ini. Tapi ternyata justru bukan growth, tapi justru malah mundur nih, malah menurun karena ada pandemi dan sebagainya. Artinya di situ ya ada permasalahan. Kita pengen tim kita kinerjanya oke, kita pengen tim kita geraknya cepat, kita pengen tim kita itu kalau ngedesain bagus, kalau ketemu klien well perform dan oke banget. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi misalnya. Ternyata mereka kemudian ternyata mereka kinerjanya nggak cepat, ternyata mereka bla 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 bla. Artinya di situ ada problem. Ada gap antara sesuatu yang kita ekspektasikan dengan reality. Terus ketika ditanyakan, terus gimana cara kita nge-solve problem? Ya sebenarnya simpel sih. Ya tinggal nggak punya ekspektasi kan. Akhirnya apapun yang ada di realitas kita terima. Artinya kan nggak ada gap. Tapi ya nggak kayak gitu juga. Karena pasti kita sebagai manusia punya harapan, punya ekspektasi, punya sesuatu yang kita impi-impikan, dan ternyata
realitas selalu memberikan sesuatu yang mengejutkan. Kadang melebihi ekspektasi, kadang sama dengan ekspektasi kita, tapi seringkali di bawah ekspektasi kita. And that's the problem. Dan how we can solve. Pertama adalah finding problems dulu, ya. Kita temukan cara menemukan problem. Maksudnya, jangan-jangan kita nggak menganggap itu sebagai permasalahan. Misalkan, teman-teman ditunjuk sebagai ketua organisasi, tapi tim teman-teman kinerjanya nggak cepat, terus habis itu prokernya nggak pada jalan, habis itu audiens yang teman-teman layani atau masyarakat yang kalian pimpin nggak menerima manfaat dari organisasi dan kalian biasa-biasa aja. Ya berarti ini justru problemnya dari teman-teman. Tapi gimana teman-teman bisa melihat bahwa ketidakkinerjaan kita yang becus ini itu menjadi problem. Maka ya finding problems, menemukan permasalahan, kita lebih sensitif terhadap gap-gap itu, kita lebih aware. Caranya adalah yang pertama knowing yourself. Kita memahami diri kita. Yang kedua adalah punya imajinasi terhadap kondisi saat ini dan situasi saat ini, dan kita punya imajinasi harusnya seperti apa. Seharusnya ke depan akan seperti apa. Kemudian get angry. Get angry itu artinya teman-teman ya ada rasa gelisah, ada rasa marah terhadap sesuatu yang seharusnya terjadi. Contoh, kita di masyarakat, seharusnya nggak ada yang buang sampah sembarangan. Terus kita ngeliat ada orang buang sampah sembarangan, dan kita biasa aja. Kita nggak marah, kita nggak gelisah, kita nggak resah. Ya berarti kita nggak punya sense of angry ini. Tapi dilatih bahwa, oke, kalau ada orang buang sampah sembarangan, harusnya aku agak terpantik nih. Kalau ada orang di tempat wisata, terus justru mencoret-coret, justru melakukan tindakan vandalism, ya justru saya harusnya gelisah. Get angry about everything yang harusnya should be ada di masyarakat. Harusnya tim kita seperti ini. Harusnya perusahaan kita seperti ini. Harusnya penjualan kita seperti ini. Dan kalau nggak seperti itu, harusnya kita punya sense bahwa ini ada yang salah. Nah, ini penting. Kita punya imajinasi. Ini imajinasi bisa dibangun dengan teman-teman banyak baca buku, banyak berjalan-jalan, melihat sesuatu yang lebih bagus dari keadaan di teman-teman. Kalau perusahaan yang lihat perusahaan lain yang lebih bagus, kalau organisasi lihat organisasi yang lebih oke, kalau kota yang lihat kota lain yang lebih tertata. Get angry ya teman-teman, kemudian melatih bahwa kalau sesuatu nggak sebagaimana mestinya, kita timbul rasa gelisah. Dan cara mengasahnya adalah dengan turba. Apa itu turba? Turun ke bawah ya. Jadi get out from your room and with others gitu ya. Cara melatih sense itu ya keluar rumah, ketemu banyak orang, kemudian kita bisa melatih imajinasi dan angry kita sehingga kita bisa lebih tahu apakah ini permasalahan atau enggak, dan akhirnya kita bisa terlibat menyelesaikan permasalahan itu. Karena bukan hanya tugas CEO, bukan hanya tugas managing director, bukan hanya tugas ketua organisasi, presma dan sebagainya. Tapi ya solve the problem is everyone business gitu. Tugas setiap orang gitu. Teman-teman ada di posisi apapun, teman-teman dimanapun, kalau melihat bahwa sesuatu itu ada problem ya kita bisa take care ya. Pertama peduli dulu, kemudian ya syukur-syukur bisa take action. Nah, maka first thing first, define your current problem. Nah, dengan tadi tools-tools tadi yang di awal, kita akhirnya bisa punya satu pemahaman yang disebut problem itu apa gitu ya. Dengan cara kita punya single clear statement, kita punya satu kalimat yang kita sebut problem itu apa. Ini loh problem ya gitu. Ini loh ada orang buang sampah misalkan. Ini loh problemnya penjualan kita menurun. Ini loh problemnya broker kita nggak ada yang jalan. Ini loh problemnya acara tinggal 3 hari, tapi pendaftarnya hanya sekian misalkan. Nah, yang kedua adalah with knowing your really expectation and understanding current condition, tadi poin yang di atas. Kemudian caranya adalah dengan deep existing analysis and know the gap. Jadi ya kita punya analisa yang kuat terhadap kondisi saat ini dan tahu antara ekspektasi dengan realitas sehingga kita tahu itu sebagai gap dan sebagai problem. Nah, caranya kemudian biar bisa problem itu lebih oke lagi, kita pakai smart tools ya. Jadi spesifik, kita harus bisa mendefinisikan problem itu secara spesifik, measurable, bisa diukur. Misalkan bagaimana penjualan kita di 3 bulan ini menurun 50%. Berarti itu bisa diukur kan, 3 bulan dan 50%. Kemudian achievable, artinya ketika nanti kemudian kita kerjakan, itu bisa terwujud gitu. Bagaimana kemudian meningkatkan kinerja ini di 3 bulan ke depan, misalkan. Ada sesuatu yang ya kita bisa achieve gitu. Kemudian itu kemudian relevan sesuai dengan misi kita, sesuai dengan yang kita hadapi, dan ada time bound-nya, ada jangka waktunya. Misalkan dalam waktu 3 bulan, kemudian 2020, 2022, dan seterusnya. Nah,
Kemudian cara membuat bahwa problem itu bisa lebih kita bagi-bagi pakai isu tree. Teman-teman pasti udah pahami. Tapi gambarannya ya seperti ini ya. Misalkan problem statement-nya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan perusahaan sebanyak 20% selama pandemi di kuartal keempat 2020 ini. Ini kan ada spesifik pendapatan, kemudian ada measurable sebanyak 20%, kemudian ada waktunya, yaitu kuartal keempat 2020, kemudian ini juga achievable, dan ini relevan dengan bisnisnya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, cara kemudian pertama kali kita, setelah kita punya problem, ya, kita bisa mendefinisikan problem itu, kemudian ya kita bagi ke dalam isu tree. Kita mulai, apa sih problem ini, disub-subkan, dibagi-bagi. Gimana kita bisa menyelesaikan problemnya, kita bagi-bagi dulu. Mulai dari produk, misalkan dari kualitasnya, dari efisiensinya, dari operasional, misalkan dari produktivitas tim, dari kinerja, kemudian dari marketing, misalkan dari marketing offline dan online-nya, dan seterusnya. Nah, ini subnya panjang, bisa panjang, tergantung teman-teman. Nah, dari sini, kemudian, dari isu tree ini, kemudian kita prioritaskan, pakai matriks 2x2. Nah, matriks 2x2 ini yang di bawah, ini adalah ease of implementation, semakin ke kanan berarti semakin mudah kita implementasikan nanti solusi dari permasalahan tersebut. Semakin ke atas, yang grafik yang di atas ini adalah soal impact. Semakin ke atas berarti semakin impactful tuh. Kalau kita lakukan itu berdampak besar terhadap kinerja perusahaan. Ya ini kayak kalau teman-teman tahu Pareto ya, 20-80. Artinya kalau kita fokus ke 20% yang bagus-bagus atau yang hal-hal yang penting, ternyata itu berdampak pada 80% kinerja kita. Dan kita seringkali terlena dengan yang 80% yang ternyata hanya berdampak pada 20% kinerja. Nah, maka dari tadi, yang tadi poin-poin ini, kualitas, efisiensi, produktivitas, nanti kita list panjang ya. Ini tergantung problemnya teman-teman. Kemudian dari sub-sub problem itu kemudian dimasukkan ke dalam matrik ini. Kalau matrik A, berarti ya dia impactful, dia berdampak besar terhadap organisasi teman-teman atau perusahaan teman-teman, tapi dia sulit diimplementasikan. Kita sumber dayanya kurang, kita timnya nggak mampu, waktunya terbatas, dan sebagainya. Kalau yang B, ini yang kemudian kita harapkan ya, dia high impact, dia berdampak besar, dan dia mudah diimplementasikan. Dia dampaknya gede, tapi kita nggak butuh resources banyak. Sedangkan yang D, ya dia mudah, tapi ya karena dia mudah, ternyata dia nggak impactful, dia nggak berdampak besar terhadap kinerja. Sedangkan yang C ya ini udah sulit, udah resource-nya butuh gede, tapi kalau kita lihat lebih lanjut ternyata nggak impactful gitu, ternyata nggak berdampak. Dan seringkali ternyata kita seringkali terfokus pada problem-problem yang akhirnya kita mencari solusi di yang tipe yang C ini. Dia sebenarnya sulit banget kita selesaikan, tapi karena kita ter-challenge, kita merasa itu keren, kita fokus ke situ, tapi begitu itu jadi, ternyata hasilnya nggak impactful, gitu. Nggak meningkatkan penjualan, dia hanya kita kelihatan brandingnya oke, keren, tapi sales-nya nggak jalan, tapi core bisnisnya nggak jalan. Kayak misalkan kita di organisasi di kampus ya, kita kelihatan keren banget gitu. Tapi di real tugas kita, advokasi mahasiswa, kemudian pelayanan mahasiswa yang kesulitan, ternyata kita nol gitu, karena kita nggak punya mana sih yang sebenarnya impactful. Nah, dengan cara ini teman-teman petakan, nanti fokuslah ke yang B ini. Yang kira-kira itu mudah, teman-teman nggak butuh resources banyak, kalau perusahaan yang nggak butuh invest gede, nggak butuh modal besar, tapi dia impactful, tapi dia bisa diukur bagus, dan dia bisa berdampak besar terhadap permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, saya ceritakan ini, Mas kok ribet banget sih hanya untuk problem saya, misalnya problem saya dengan keluarga, problem saya dengan teman, dengan tim saya, apakah harus bikin kayak gini? Enggak. Tapi setidaknya dengan teman-teman melatih, misalkan nanti ada problem-problem yang lain, teman-teman coba melatih dengan isu tree, kemudian sebelumnya definisikan problem dulu dengan jelas, kemudian isu tree, kemudian mengkelompokkan ke sini, nanti lambat laun teman-teman punya sense gitu ya. Kita punya sense yang begitu melihat satu problem, kita langsung bisa mecah gitu, dan kira-kira langsung kita bisa memetakan solusinya apa saja dan mana yang kita mudah lakukan dan ternyata impactful. Nah, nanti kita lakukan itu. Nah, setelah kita pilih mana problem-problem yang akan kita selesaikan yang itu mudah, tapi dia high impact, nah selanjutnya adalah kita find root cause ya, kemudian kita cari akar permasalahan. Karena ya kita nggak bisa men-tackle problem itu kalau kita nggak tahu akar masalahnya. Analoginya gini, misalkan kita punya rumah ya, bocor nih, rumahnya Emir bocor. Kalau kita nggak tahu akar masalahnya, ya begitu bocor, netes-netes sampai ke bawah gitu ya. Cara kemudian gimana biar kita nggak basah nih di bawah. Kemudian Emir, oh ya udah, karena ada netes-netes nih dari plafon sampai ke bawah, Emir kemudian pakai ember ini buat nalangin biar nggak
meluber kemana-mana biar nggak buat orang kepleset. Dia taruh itu. At the case pada waktu itu ya mungkin menjadi solusi ya. Akhirnya airnya tertampung, nggak meluber kemana-mana. Tapi gimana kalau kemudian hujannya semakin besar? Oh ya masih bisa mas, embernya masih cukup. Oke. Gimana kalau besok seperti itu lagi? Gimana kalau besok itu seperti itu lagi? Artinya sebenarnya dia menjadi solusi sementara, tapi nggak permanen. Tapi dia tidak men-tackle akar masalah. Sama. Kadang seringkali dalam permasalahan kita di organisasi, di kampus, di bisnis, di manapun ya, kita pengen sesuatu yang instan. Kita pengen sesuatu yang kita dari tampak permukaan lantai basah nih, ya udah kita kasih ember biar nggak basah, kita lap aja. Tapi itu nggak menyelesaikan permasalahan intinya gitu ya. Apa permasalahan intinya? Ya kita cek plafon kita gitu ya, kita cek ke atas lagi ke genteng kita cek lagi sampai ke atas lagi, mana? Oh ternyata ada bocor di atas. Oh ya udah, perlu diganti nggak gentengnya atau sengnya atau atapnya? Oh ternyata perlu ditambal, dikasih waterproof. Kemudian plafon kita juga udah jebol nih, udah basah, kita perlu ganti misalkan. Nah, dengan cara ini kita bisa kemudian menanyakan sampai ke atas, sampai kemudian ketemu permasalahan intinya apa, root cause-nya apa, akar permasalahannya apa. Sama kayak kita ngelihat buah misalkan. Buah bagus gitu ya, kita makan enak, mangga atau misalkan rambutan, enak gitu. Pas kita kemudian tanya, gimana cara bikin mangga semakin gede? Gimana cara bikin rambutan semakin manis? Oh ya udah, buahnya aja yang kita semprot misalkan. Apakah itu menjadi solusi? Oh ternyata enggak. Oh ternyata buah itu ngambil nutrisi dari batang, dari dahan itu dari batang itu kemudian dari akar. Akar itu ternyata ngambil dari makanan dari hara dan dari air yang ada di tanahnya dia, yang ada di sekitar itu. Oh berarti gimana kalau kita perbaiki tanahnya, kita mulai treatment-nya dari bawah. Ya sama kayak ini. Kita kalau pengen sesuatu selesai gitu ya, sebenarnya bukan hanya yang tampak di permukaan yang kita selesaikan, tapi justru apa yang ada di balik. Nah, caranya adalah dengan 5 whys. Apa sih 5 whys itu? Tanyakan kenapa sampai 5 kali. Contoh misalkan, sejak Maret dan ketika work from home, produktivitas tim menurun nih misalkan dibanding saat kerja di kantor. Nah, kita nggak langsung kemudian, oh ya udah, itu jadi satu problem langsung kita tackle persoalan itu dan ya udah tawarkan solusinya apa. Bukan seperti itu, tapi langsung kita tanyakan lagi gitu ya. Kita tanyakan kenapa sih produktivitas tim bisa menurun? Nah, kemudian jawabannya adalah ya karena tim merasa lebih lelah nih, lebih capek. Jawaban pertama. Jawaban kedua karena tidak ada pengawasan setiap hari. Karena jenuh nih, jenuh. Tanyain lagi, nggak kemudian langsung oke ya udah kalau gitu istirahat aja, nggak kayak gitu. Tapi tanyakan lagi, oke, kenapa sih capek? Kenapa sih kok nggak ada pengawasan? Kenapa sih kok jenuh? Oh ternyata ada jawaban lagi. Kenapa capek? Karena kerjanya kayak sepanjang hari nih. Kemudian itu jawaban yang pertama dari pertanyaan pertama. Kenapa capek? Karena Zoom meeting-nya berjam-jam, capek juga kan, pagi Zoom meeting, siang Zoom meeting, malam Zoom meeting. Capek juga gitu, kita secara psikis lebih capek misalnya. Terus, kenapa sih tidak ada pengawasan? Jawabannya adalah, oh ternyata karena nggak ada SOP nih tentang pengawasan. Kenapa jenuh? Oh ya, karena ketika WFH, kita nggak bisa ngobrol asik, nggak bisa kegiatan seru-seruan. Kalau di kantor kan, bisa ketemu, bisa kegiatan seru-seruan, bisa nongkrong, bisa nonton film bareng, dan seterusnya. Oke, tanyain lagi, gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa sih teman-teman bekerja sepanjang hari dan kenapa Zoom meeting berjam-jam? Oh ya, karena nggak ada batasan waktu nih yang jelas antara kerja dengan family time. Karena kan WFH ya, jadi mana yang waktunya jam kerja, mana yang waktunya istirahat atau untuk keluarga nggak jelas gitu. Kemudian tanyain lagi, kenapa meeting berjam-jam? Oh ya, karena nggak ada waktu khusus. Kayak misalkan kita berorganisasi, meetingnya bebas, tergantung ketua organisasinya. Ya, berarti kan kita harus siap nih meeting kapan saja dan berjam-jam. Oh, berarti karena nggak ada waktu khusus nih untuk jam meeting. Kemudian kenapa nggak ada SOP tentang pengawasan? Oh, ternyata CEO-nya, HR-nya belum ngobrol nih, belum bikin alur, belum bikin SOP yang clear. Kemudian kenapa nggak bisa ngobrol asik dan kegiatan seru-seruan? Ya ternyata nggak ada waktu khusus dan kegiatan yang seru. Misalkan mau kerja terus selama WFH ini, nggak ada bonding time-nya, nggak ada cara melepaskan kejenuhan. Tanya terus sampai akhirnya ke 5 pertanyaan, ke kenapanya itu 5 kali, sampai kita tahu, oh ternyata problemnya adalah perlu nih ada aturan tentang jam kerja yang jelas, perlu ada SOP yang clear selama WFH. Oh ternyata perlu ada waktu yang tepat untuk meeting khusus nih, meeting itu harusnya jam sekian. Ya biar teman-teman mengalokasikan sehingga di waktu itu bisa fokus meeting, di waktu yang lain bisa untuk kerjaan yang lain dan di kegiatan-kegiatan yang lain.
oh ternyata perlu ada rapat untuk buat SOP cara mengawasi ketika WFH, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya teman-teman semua, kalau kita udah punya problem yang pengen kita tackle, yang itu impactful, dan kita punya resources kira-kira untuk menyelesaikan problem itu, cari akar permasalahannya dengan tanyain kenapa, kenapa. Misalkan, penjualan kita menurun, nggak kemudian langsung, oke gimana, solusinya apa? Tapi tanyain dulu, kenapa penjualan menurun? Oh penjualan menurun karena ternyata harga kita mahal. Tanyain lagi, kenapa harganya mahal? Oh, harganya mahal karena kemarin kita marketingnya, budgetnya lebih gede daripada biasanya. Lain lagi, kenapa budget marketingnya lebih gede? Oh, ternyata karena, eee, produk kita, apa namanya, nggak lebih menarik dari tempat lain, sehingga kita perlu marketing yang lebih besar. Oh, pertanyaan lagi, kenapa kok produk kita nggak lebih menarik dari tempat lain? Oh iya, karena ngambil supplier-nya sama, kita ngambil belinya di tempat yang sama dengan yang lain. Tanyain lagi, "Loh kenapa belinya di tempat yang sama?" Oh ternyata karena kita nggak ada rasa untuk ingin beda dari yang lain. Oh ternyata berarti problemnya adalah di sini nih. Ternyata kenapa penjualan kita menurun, karena ternyata kita nggak punya diferensiasi produk yang baik. Oh ternyata kita nggak punya rasa pengen produk kita itu unggul. Nanti tanyakan lagi, nah kenapa nggak pengen itu? Oh nggak ada tim, nggak ada resources, nggak ada biaya, nggak ada waktu. Nah berarti si CEO-nya menyelesaikannya dengan cara itu. Fokusnya ke timnya, ke waktu, sama ke biaya, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang berbeda, misalkan yang unik, sehingga kita nggak masuknya ke red ocean bersaing dengan yang lain. Itu kira-kira ya. Nah, dengan cara ini sebenarnya apakah harus terus-menerus seperti ini? Apakah harus 5? Enggak. Ini gambaran aja. Tapi jangan langsung kalau ada problem langsung di-solve gitu ya. Tapi apa sih akar permasalahan problem itu? Jangan langsung cari ember, kemudian tadah air, tapi cari air ini sumbernya dari mana? Oh, ternyata dari atap yang bocor. Ya, selesaikan atapnya. Bukan kemudian terus-menerus ngasih ember. Next. Nah, setelah kita kemudian sudah tahu nih akar permasalahannya apa, tapi apakah langsung bisa ketemu solusinya? Ya kalau permasalahannya atap bocor mungkin gampang. Kalau permasalahannya adalah apa yang kalian bisa solve cepat, mungkin langsung ketemu. Tapi gimana kalau permasalahannya begitu kompleks? Ya caranya adalah identify actors gitu. Cari aktor-aktor yang punya resources, yang punya sumber daya, yang bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara stakeholder mapping. Ini contoh ya. Ini Silvano kemarin kita proyek di Dieng. Ini kalau teman-teman pernah ke Wonosobo tahu ya, ada pariwisata Dieng. Dan itu complicated banget. Permasalahannya pelik banget. Gimana nih kita sebagai konsultan diharuskan menyelesaikan permasalahan pariwisata di sana. Yang itu mudah menahun, udah bertahun-tahun ya, dan berat banget permasalahannya. Kalau kemudian kita hanya pakai five whys gitu, ya mungkin ketemu akar permasalahannya A, B, C. Tapi pertanyaannya adalah, oke, gimana solusinya? Berat banget kita dari akar masalah langsung ke solusi. Akhirnya pada waktu itu kita stakeholder mapping dulu. Kita petakan semua aktor. Kita wawancara dengan 43 instansi, mulai dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, dinas-dinas yang ada di kabupaten, tokoh-tokoh masyarakat, kades, lurah, Pok Darwis, perusahaan-perusahaan yang ada di sana, pegiat pariwisata, pemuda, Karang Taruna, dan seterusnya, kita wawancara, hingga akhirnya kita bisa memetakan, oh ternyata diagram stakeholder mapping-nya kira-kira seperti ini. Siapa sih yang paling bertanggung jawab? Siapa yang punya wewenang? Siapa yang punya kuasa? Siapa yang punya biaya? Siapa yang menjadi korban? Siapa yang selalu dianaktirikan, dan seterusnya. Dari situ kemudian kita bisa memetakan, oh kalau gitu berarti kita menyelesaikan permasalahannya lewat yang mana dulu. Nah, ini ya kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin nggak seperti ini ya, nggak seribet ini atau sekompleks ini. Tapi setidaknya teman-teman kalau punya sense of mapping gitu ya, kita bisa memetakan begitu ada problem, misalkan di keluarga kita. Oke, ayah marah-marah, ibu diam saja, kakak kita cuek, adik kita menangis gitu ya. Kemudian kita ada di tengah-tengah. Gimana posisi kita? Misalnya kita bisa petakan. Ini bisa diam karena apa, ini marah karena apa, ini cuek karena apa. Akhirnya kita bisa saling tahu satu sama lain. Akhirnya kita tahu, oke, menyelesaikannya dengan mana? Ngomong ke bapak, nasihatin ibu, nyemangatin ibu, diemin adik, atau ngingetin kakak misalkan. Nah ini kita bisa menjadi tahu karena kita tahu siapa aktor-aktor yang berperan di dalam permasalahan. Itu yang keempat gitu ya. Nah yang kelima, kemudian kita udah punya akar masalah, kita sudah tahu siapa aktornya, gimana hubungan antara aktornya. Next-nya adalah ya udah kalau gitu explore solusi-solusi apa yang mungkin kita kerjakan. Solusi-solusi apa yang harus kita kerjakan dengan cara apa?
dengan pertanyaan how may we. Gimana kalau misalkan permasalahannya adalah staff kita yang kinerjanya nggak beres-beres, dan kemudian kita akhirnya tahu ya, oke, kinerjanya itu permasalahan utama nih. Dia nggak punya skill misalkan. Akhirnya kita tanyakan, how may we itu adalah gimana kalau staff ini kita training misalkan. Itu salah satu solusi. Gimana kalau kita tanyakan terus-menerus ya, how may we terus gitu. Gimana kalau staff itu kita training? Gimana kalau manajernya ngajarin? Gimana kalau kita berhentikan? Gimana kalau kita hadirkan yang lain sebagai pembanding? Gimana kalau sampai banyak, dan nanti kita petakan dari gimana kalau solusi ini mana yang tepat, dan kita tanyakan juga ke aktor-aktor, tapi dengan cara yang cantik ya. Misalkan kalau teman-teman kembali ke daerah, terus di desa teman-teman ada problem, misalkan dulu Emir di KKN-nya ada problem gede banget nih, soal anggaran, soal bantuan bencana. Nah, setelah pemetaan aktor gitu ya, sudah metain nih siapa aktor-aktornya, kades, kemudian siapa oposisi dan seterusnya, ya kemudian tanyakan ke masing-masing aktor dengan satu persatu gitu ya. Pak, gimana kalau misalkan, kita pakai misalkannya, gimana kalau misalkan kita ketemu deh Pak, apakah ini sebagai solusi gitu ya. Gimana kalau, tanyakan kepada aktor-aktor yang akan menjalankan itu. Gimana kalau kita bikin forum? Gimana kalau bantuannya dibagi-bagi? Gimana kalau? Nah, respon itu yang kemudian kita catat gitu ya, dan kita akhirnya bisa tahu mana yang kemudian benar-benar menjadi solusi. Ini contohnya sama, ini proyek kita di salah satu kabupaten yang itu problemnya adalah ada salah satu jalan yang itu ada galianse ya, teman-teman kalau tahu galianse itu yang tambang pasir, yang tadinya gunung itu jadi serokan gitu ya, jadi beneran hilang gitu, gunungnya udah hilang, bahkan tanahnya dikerok karena diambil pasir dan batu. Dan padahal itu daerah wisata yang sangat bagus, ada daerah wisata, ada penduduk, ada jalan, ada masyarakat luas, ada para pendaki, ya suatu saat akan menjadi bencana alam, air, kemudian banjir, kekeringan, dan seterusnya. Kita akan menghadapi kalau pas musim kering kita bisa kekeringan karena nggak ada air, tapi pas musim hujan deras kita bisa banjir karena kita nggak ada penyangga misalnya. Nah, gimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Sedangkan mereka nggak mau berhenti nih, terus nambang terus. Nah, kita tanyakan ke masing-masing pihak, gimana kalau Bapak seperti ini? Gimana kalau kita bikin peraturan? Gimana kalau kita bikin batas-batas? Gimana kalau? Nah, dari situ kita kemudian petakan lagi, mana solusi-solusi yang bisa kita selesaikan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari nggak langsung how may we terus ya, tapi dalam bisnis teman-teman, dalam sesuatu yang kompleks, teman-teman bisa gunakan ini. Nanti kalau sudah semakin sering kita gunakan, semakin terbiasa kita dalam tackling difficult problem. Nah, contohnya nanti kita seperti ini, misalkan ini yang masalah jalan tadi ya, yang warna abu-abu ini galiannya mereka, yang merah ini ada orang juga pengen bikin ruko, pengen bikin jualan, ini sepanjang 9 kilo ya. Kemudian yang hijau-hijau ini adalah kebun teh, ada daerah wisata, dan seterusnya. Nah, kita tanyakan, gimana kalau kita organik aja deh Pak, biarin aja apapun yang terjadi, kita tumbuh secara organik. Ada yang atau gimana kalau regulator ini, gimana kalau kita bikin peraturan A, B, C, D, E. Terus kita tanyakan lagi, gimana kalau stagnan aja deh, ya udah apa yang terjadi hari ini udah kayak gitu, kita jadikan stagnan aja, kita nggak ubah-ubah, nggak boleh ngubah tanah itu. Atau preserve, kalau preserve ya kita kembalikan yang udah rusak, kembalikan ke alam. Gimana kalau seperti itu? Nah, dari situ kita kemudian tanyakan ke masing-masing pihak, kalau yang di sini semakin ke atas, ekonominya semakin meningkat, kemudian semakin ke kanan, ini lingkungannya semakin bagus misalkan. Dari situ kemudian kita bisa tahu masing-masing pihak ini kira-kira condong kemana, dan akhirnya keputusan mana yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit ini, yang menghubungkan banyak pihak. Nah, waktu itu terselesaikan, akhirnya kita fokus ke regulasi. Oh ya, ngono tapi aja ngono gitu. Ya boleh sih, tapi jangan tak kebablasan. Ya kita batasin, kita kasih aturan dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian kan ketika kita how my we, kita punya banyak solusi ya. Oh ternyata menarik nih, orang pengen ini. Tapi kan nggak mungkin semuanya kita jalankan. Kita harus memprioritaskan mana solusi yang akan kita kerjakan hari ini, mana yang besok, mana yang lusa, dan seterusnya. Karena itu kita pakai lagi metrik yang tadi yang sama, 2x2, tapi ditambahkan dengan mengidentifikasikan sumber daya yang kita punya. Jadi tambahkan variabel pertimbangan, kita punya sumber daya apa, siapa aktor-aktor dengan mapping tadi, deadline-nya kapan, dan seterusnya. Artinya kita bisa memetakan dari solusi-solusi tadi, mana yang bisa kita jalankan,
dan mana yang dampaknya gede. Itu jadi prioritas pertama. Nanti prioritas keduanya apa, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, kalau kemudian kita udah punya solusi itu, ya udah, misalkan kita di perusahaan, misalkan kita sebagai entrepreneur, kita punya tim, kita punya komunitas, punya organisasi. Ya dari situ kemudian kita bagi aja kinerjanya. Kita udah punya nih solusi yang kita prioritaskan, solusi A, B, C, D. Yang prioritas kapan dikerjakan? Oke, week 1, M1 nih ya, minggu pertama. Nah, kita lakukan pembagian kerja dan kita kontrol kinerja itu dengan Gantt chart ya. Gantt chart itu ya artinya kita punya list solusinya apa aja, kemudian kita punya PIC, siapa yang bertanggung jawab terhadap solusi tersebut, kemudian kita punya timeline progress ya, mana yang udah dikerjakan, yang done, mana yang sedang dikerjakan, mana yang tertunda karena ternyata ada satu hal yang lain yang belum dikerjakan dan dia harus menunggu pekerjaan tersebut, mana yang at risk udah mendekati deadline tapi kira-kira nggak akan selesai nih, bisa dikasih note, sedangkan yang not started itu yang memang belum mulai. Nah, ini bisa terus-menerus sampai week-week yang selanjutnya. Nah, dari sini solusi-solusi yang tadinya rumit kita sudah pecah-pecah, kita sudah cari solusi yang tepat, pada akhirnya kita bisa memetakan siapa yang mengerjakan itu dan bagaimana kontrolnya, dan kita tahu timeline-nya seperti apa. Nah, ini poin yang ketiga soal step by step how to solve. Kita ke yang intinya nih sebenarnya. Pertanyaan adalah, banyak orang sudah punya kerangka ini. Banyak orang sudah tahu gimana mengidentifikasikan masalah, gimana cari akar masalah, orang udah tahu juga gimana mencari solusi, gimana memprioritaskan solusi, dan juga akhirnya membagi kinerja. Pertanyaan adalah, kenapa ada sebagian orang yang bisa bagus banget solusinya, tapi sebagian yang lain kok solusinya biasa-biasa aja. Ada yang bisa menyelesaikan problem dengan bagus, dengan keren, tapi kok nggak ada yang menyelesaikan problemnya justru nggak efektif ya. Ada yang butuh sehari, ada yang harus berminggu-minggu. Nah, yang membedakan adalah how to improve problem solving skill. Gimana kita bisa meningkatkan skill problem solving kita dan membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Saya ngasih mungkin 3 poin, gimana sih caranya? Ini sebenarnya pentingnya di sini nih. Yang pertama adalah first principles think. Apa yang membuat Elon Musk menjadi Elon Musk? Apa yang membuat Richard Feynman menjadi Richard Feynman, Charlie Munger menjadi Charlie Munger? Elon Musk ini hebat banget ya. Dia bisa menjadi expert dan mendirikan perusahaan yang sukses di bidang yang berbeda. Dia punya PayPal, dia mengubah dunia internet dengan pembayaran digitalnya. Dia kemudian mendirikan SpaceX yang merubah dunia penerbangan dan luar angkasa kita. Dia mendirikan Tesla yang merubah dunia otomotif dan industri listrik kita. Dia punya banyak macam-macam ya, Hyperloop dan seterusnya. Pertanyaan adalah, gimana dia bisa menghasilkan solusi-solusi atas problem yang keren banget gitu ya, dengan problem yang kompleks dan dengan solusi yang keren banget. Misalkan SpaceX. SpaceX ini waktu itu ceritanya dia kan pengen tahu ya, roket itu berapa sih harganya. Dia ke NASA, wah dan ternyata dia kok mahal banget ya untuk bisa bikin satu roket, mahal banget gitu. Akhirnya dia coba benchmarking, dia coba melihat yang ada di Rusia. Ternyata kok mahal banget juga. Nah, ketika akhirnya dia pengen, udahlah daripada saya beli punya NASA atau beli punya Rusia, kenapa nggak saya bikin sendiri? Semua orang ngetawain. Ya kalau lu bikin sendiri, harganya sama, pasti akan segitu karena udah lumrahnya bikin roket itu segitu. Memang seperti itu. Kemudian dia questioning ya, dia nanyakan lebih lanjut pakai why tadi, sebenarnya kenapa sih roket mahal gitu ya. Oh mahalnya karena ternyata bahan bakunya memang mahal. Dia tanya lagi, kenapa bahan bakunya mahal? Oh bahan bakunya mahal karena rantainya panjang nih dari produksi sampai ini. Oh kenapa harus rantainya panjang? Ya karena harus ada banyak pihak yang kemudian mendapatkan manfaat dari satu roket ini. Kenapa nggak kita bikin sendiri gitu ya? Ya karena nggak punya kemampuan. Kenapa kita nggak punya kemampuan? Tanya terus sampai akhirnya, oh kesimpulannya dia, kita mampu, kita cari orang-orang terbaik dari seluruh dunia untuk mendirikan itu, kita pecah komponen-komponennya, ternyata apa sih yang inti dari roket gitu ya. Hal-hal yang nggak esensial, hal-hal yang itu mahal, yang itu boros gitu ya, kita tinggalkan sehingga kita fokus ke inti yang bisa menerbangkan roket apa. Jadi bergerak dari situ, akhirnya dia bisa menciptakan roket yang bayangkan harganya itu 25% dari harganya NASA. Jadi misalkan NASA harganya misalkan 1 triliun gitu ya contohnya.
dia harganya itu hanya 250 miliar. Dia bisa mendiskon sampai 75%. Dan ternyata pun dia membuat dengan harga yang udah sangat murah ini, ketika dia jual, dia pun masih bisa untung. Gitu. Dengan harga segitu, dia masih bisa untung lumayan, yang bisa menghidupi perusahaannya dia. Akhirnya, itu bisa merubah. Pertanyaan kedua adalah, kenapa mahal lagi? Oh ya, karena ketika roket udah pergi, dia pulang, roket itu nggak bisa dipakai lagi. Dia nggak bisa reuse lagi, karena begitu turun, dia langsung hancur gitu ya. Dia mendaratnya rusak si roketnya. Ya, astronotnya selamat, tapi roketnya rusak. Ya, Elon Musk nanya, kenapa nggak dipakai lagi gitu ya? Ya karena nggak bisa mendarat seperti itu. Ya kenapa nggak bisa mendarat seperti itu? Oh, akhirnya setelah dia tahu, ya bisa kok caranya. Dia pikir-pikir, akhirnya roketnya, si SpaceX itu yang pertama kali bisa kembali tahun 2015 itu, dan bisa digunakan lagi gitu ya. Bisa terbang berkali-kali lagi karena dia mendaratnya sudah pakai teknologi yang bisa membuat dia mendarat. Akhirnya harganya bisa murah lagi karena tidak sekali pakai tapi bisa di-reuse. Nah, kemudian orang nanya, apa sih yang bikin Elon Musk bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks seperti itu dan keren banget? Adalah karena first principle thinking. Cara berpikir dengan metode first principle. Apa sih first principle itu? Kita menemukan the fundamental truth about everything. Kita menemukan kebenaran yang fundamental dari segala permasalahan. Jadi kadang permasalahan yang tampak di permukaan itu sebenarnya bukan fundamental. Dia hanya uh, permukaan, sesuatu yang mengilusikan kita, membuat kita terlena. Kayak kita menyelesaikan permasalahan itu. Padahal bukan itu sebenarnya core problemnya. Kita harus memecah lagi gitu ya. Dari molekul ke atom, dari atom ke nukleus, dari nukleus ke proton, dari proton ke quark, sampai titik yang paling kecil. Sama. Ketika kita kemudian punya permasalahan, pecah terus-menerus permasalahan tersebut, sampai kita tahu mana sih yang fundamental truth-nya. Atau kira-kira ini, kita kan belum tahu ya apakah itu fundamental truth-nya atau enggak, tapi setelah kita melihat lebih dalam, kira-kira permasalahan intinya itu. Dan kemudian caranya adalah separate complex concept into small working piece. Kita memecah satu konsep kayak tadi roket, itu kan berat banget ya konsepnya. Tapi si Mas dan timnya pada waktu itu memecah menjadi konsep yang sangat sederhana. Oh, konsepnya begini, konsepnya begini. Dan akhirnya look at other things that work currently on the same principle of yours. But jadi setelah itu kemudian kita bedakan dari first principle tadi, kita juga mengetahui first principle dari hal-hal yang lain. Kita tahu prinsip-prinsip sederhana, misalkan mobil ya, prinsipnya adalah ada motor, ada bahan bakar, ada roda yang berputar, ada bodi untuk mengkerangkakan itu. Oke, berarti dengan itu bisa dijadikan apa lagi, gitu ya. Sepeda, apa sih prinsip-prinsip sepeda? Ada roda gitu ya, kemudian ada dinamo untuk menggerakkannya, sama ada kerangkanya gitu ya. Apa prinsip-prinsip dari kereta api? Misalkan ada apa, dan seterusnya. Jadi kita bisa memecah-mecah itu, dan dari situ kita bisa menciptakan solusi-solusi dari berbagai macam prinsip tadi. Contoh yang paling terkenal misalkan ini ya, motor yang digunakan ketika di salju. Orang waktu itu nanyain, apa sih hubungan antara tank, apa hubungan antara sepeda, dan apa hubungan dengan motor bike gitu ya. Setelah diteliti gitu ya, bukan diteliti, orang kemudian memecah-mecah menjadi fundamental truth dan prinsip masing-masing, ternyata bisa dikombin nih. Akhirnya jadilah motor salju itu, yang dimana rodanya itu pakai modelnya tank, sehingga dia bisa tetap di salju, bergerak di salju. Kemudian dia bodinya pakai motor bike, kemudian helm sama stang sama motornya dia pakai model sepeda dan pakai model sepeda motor. Nah, model-model seperti terjadi di banyak inovasi-inovasi penting di dunia. Dan solusi-solusi yang ada di perusahaan itu seringkali juga berdasarkan prinsip-prinsip sederhana. Prinsip tentang orang itu pengennya apa, prinsip penjualan, apa sih core atau fundamental truth dari sales, dari marketing, dari manajemen tim, dari emosi dari setiap orang, psikologi manusia, dan seterusnya. Dari situ kemudian kita gabungkan prinsip-prinsip utama dari mereka, dan kita bisa punya solusi-solusi yang tepat dari permasalahan-permasalahan yang kompleks. Nah, ini contoh ya Tesla misalkan. Nah, first principle thinking ini kebalikan dengan analog thinking. Analog thinking itu reasoning by analogy. Misalkan kita punya permasalahan, terus kita langsung, begitu ada permasalahan, kita langsung solusinya ini. Loh, kenapa solusinya ini? Karena semua orang melakukan itu. Karena semua orang solusinya seperti itu. Akhirnya kita by analogy, ya udah, karena semua orang di belahan dunia seperti itu, caraku seperti ini. Padahal bisa jadi dengan kita memecah-mecah itu sampai kita tahu fundamental truth-nya,
kita menanyakan setiap asumsi yang ada tentang permasalahan tersebut, akhirnya kita punya new knowledge dan new solution, kita punya pengetahuan yang baru terhadap permasalahan tersebut. Dan kita punya solusi yang lebih baik dari permasalahan tersebut, dan akhirnya kita mendesain solusi itu dari awal. Contoh Tesla. Kalau by analogi, orang-orang di seluruh dunia pada waktu itu nanyain, mobil elektrik, mobil listrik itu nggak akan pernah laku, nggak akan bisa besar. Kenapa? Karena baterai itu mahal. Semua itu sudah menjadi asumsi, a priori asumsi dan belief di masyarakat kita. Tapi kalau kemudian semua orang melakukan itu, ya nggak akan pernah tercipta Tesla. Apa yang kemudian dilakukan adalah, ya dia pakai first principle, dia purchasing individual battery material from cost efficient source, allow us to make, oh ternyata bisa kok kita bikin baterai that are much cheaper than anyone realize. Kita bisa pakai prinsip-prinsip bagaimana menciptakan baterai yang murah. Ya udah, kita fokus ke menciptakan baterai yang murah, ternyata dari situ kita bisa menciptakan mobil elektrik yang murah, keren, bagus, dan akhirnya hari ini ya Tesla menjadi salah satu perusahaan dengan growth valuasi tertinggi di dunia. Contoh perusahaan BuzzFeed ya, ini pengelola media sosial dan kanal berita. Analoginya adalah BuzzFeed ini nggak akan pernah jalan gitu, karena big company because nggak akan pernah jadi perusahaan yang besar kalau dia hanya dari berita-berita yang tidak nyata, misalkan dia hanya soal gosip atau hal-hal yang, tapi ternyata BuzzFeed kemudian enggak kok. Dengan itu saya bisa pakai data dan generate search and social optimize, dari situ software saya paling sering dikunjungi, dan dari situ traffic saya tinggi, dan saya bisa jadi perusahaan yang gede. Ya sama kayak di Instagram lambe turah misalkan ya. Ternyata dengan cara seperti itu banyak kok yang ngikutin. Ini contoh ya, ada analogi, sesuatu yang sudah menjadi prior assumption, dan kita akhirnya punya fundamental truth yang baru, dan kita cari solusi dari permasalahan-permasalahan intinya. Nah, itu yang pertama, caranya adalah gimana kita punya better decision, cara berpikir kita harus first principle thinking. Yang kedua adalah stop wasting time to the details and commit to the fundamental. Cara melatihnya adalah jangan terlalu fokus ke hal-hal yang detail. Itu bagus gitu ya. Detail itu bagus, God is in detail ya. Apalagi saya bekerja di perusahaan-perusahaan perencanaan kota dan arsitektur yang detail itu sangat kita hargai. Tapi dalam banyak problem solving, dalam banyak decision making, fokus on detail will succeed. Kenapa? Karena seringkali gitu ya, kita merinci sesuatu padahal kita belum menguasai dasar-dasar. Contoh, misalkan dasar-dasar dari bela diri, itu misalkan pernafasan, kemudian gerak-gerak tubuh yang lebih bersifat dasar gitu ya, kuda-kuda, pernafasan, memukul, menendang, kita fokus ke hal dasar. Kita sebenarnya belum menguasai dasar-dasar itu, tapi kita langsung ke jurus-jurus. Kita ke hal yang merinci. Gimana jurus tendangan apa, gimana loncat yang tinggi, gimana berputar, dan seterusnya. Dan pada akhirnya begitu terjadi perkelahian nyata, kita harus membela diri, ternyata kita nggak jago-jago amat gitu. Karena ternyata kita fokus ke hal-hal yang merinci, ke yang mendetail, tapi hal-hal yang mendasar, sesuatu yang harusnya kita udah kuasai luar dalam, itu belum kita kuasai. Sama kayak kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di perusahaan atau apa. Kita pengennya ini ya, langsung Instagram kita kelihatan oke, kita punya kantor yang keren, kita setiap presentasi kita cek satu persatu sehingga detail, sehingga bagus, fontnya apa, warnanya seperti apa, kemudian bagus, itu keren banget ya, kita udah bisa fokus ke detail. Tapi ternyata kita belum fokus ke yang fundamental. Gimana sih caranya sales? Gimana sih bisa memastikan customer itu mau membeli produk kita? Gimana cara kita bisa meningkatkan kualitas dari produk kita, kualitas inti ya, bukan kemudian pada hal-hal yang beyond dari itu. Jadi komitmen kepada hal yang mendasar dan mastering, menjadi ahli, menjadi expert pada hal-hal yang fundamental. Kemudian hindari yang namanya edge case atau kasus-kasus tepian ya. Maksudnya kasus-kasus tepian itu gini, kita fokus ke minor detail. Tadi maksud saya minor detail itu kayak gini. The things that might make a 2% difference, but mostly distract you from the real work that would make 80% of the difference. Jadi kadang seringkali kita fokus ke hal-hal yang mendetail. Padahal kalau kita lakukan itu, dia hanya berdampak pada 2% dari total pekerjaan kita. Yang karena kita terlalu fokus pada yang berdampak pada 2% ini, kita lupa pada sesuatu yang berdampak pada 80% perbedaan. Contoh, misalkan, teman-teman nih pada suka diet. Saya pengen diet nih, gitu. Udah jalan 2 bulan gitu ya, misalkan. Diet makanan ya, kita menjaga pola makanan dan seterusnya. Terus satu hari, ternyata kita udah nggak ada corona, PSBB udah berhenti gitu ya. Kemudian, saya ngajakin nih Emir,
setelah sebelumnya dia kerja di rumah terus, kemudian dia nggak menjaga berat badan, dengan ini kemudian dia setelah diet 2 bulan ini dia menjaga. Kemudian saya ngajak, "Mer, malam minggu ini nongkrong yuk, gitu, kemana Mas?" Gitu ya, "Kita cari makan-makan yang enak lah, udah bosen nih kita di rumah terus." Kemudian si Emir bilang, "Oh jangan Mas, saya lagi, ngatur pola makan gitu ya, saya nggak mau makan-makan yang seperti itu, karena, nanti merusak, diet saya." Ini, salah satu hal contoh ya, meskipun nanti bisa perdebatan cukup panjang. Tapi di hal yang ini sebenarnya, ketika orang kemudian hanya karena sekali itu, dia akhirnya menolak, nggak mau lah Mas, aku nggak mau keluar ini. Padahal sebenarnya bukan itu yang disebut sebagai, fundamental. Fundamental adalah dia menjaga makan di 20 makan yang lainnya. Kan kita seminggu tuh punya 21 kali makan ya. Nah, dalam sekali makan itu kemudian, dia pergi keluar bersama saya, itu tidak mengganggu selama dalam waktu 20 kali makan yang lain, dia menjaga pola makannya sesuai dengan seharusnya. Contoh ya, tapi dengan itu kita kemudian stres, kita kemudian, gara-gara nggak bisa keluar, gara-gara karena sekali kita, eee, terlena gitu, atau kita nggak mau terlena, akhirnya kita stres, akhirnya malah kita nggak fokus kepada 20 yang lain. Kita hanya fokus untuk menolak-nolak ajakan, tanpa sebenarnya kita fokus kepada hal-hal yang mendasar, yaitu fokus ke 20 pola makan yang lain. Contoh small business decision, kita memutuskan, apakah pakai Instagram atau LinkedIn ya, kemudian nge-post-nya gimana ya, jam berapa ya. Karena berkali-kali dalam setiap hari ya, sebagai entrepreneur, teman-teman akan dihadapkan pada berbagai macam keputusan-keputusan, tapi kalau kita akhirnya sebagai entrepreneur, kita seringkali terjebak pada hal yang rinci, hal yang mendetail, tapi kita lupa pada yang fundamental, kita lupa pada sales, kita lupa pada, manage team, kita lupa pada manage productivity dan seterusnya. Jadi, jangan terlena pada hal-hal yang belum tentu berdampak besar pada core bisnis, fokus kepada fundamental. Yang ketiga, ini paling penting sebenarnya adalah exercise mental model framework. Lalu gimana sih cara kita bisa tadi ya, bisa kayak Elon Musk, kayak Richard Feynman, ya nggak harus kayak seperti itu ya. Tapi setidaknya kita belajar gimana cara mereka berpikir. Ternyata yang membedakan orang-orang adalah dengan mental model ini. Jadi setelah first principle, kemudian kita fokus ke fundamental, cara melatihnya adalah dengan punya mental model. Apa sih mental model itu? Mental model adalah satu model yang kemudian menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja. Ini adalah konsep, adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang ada di kepala kita tentang bagaimana yang membantu kita untuk melihat dunia dan memahami keterhubungan antar sesuatu. Contohnya misalkan ada supply and demand di bidang ekonomi. Kan kita udah punya nih mental model supply and demand. Kalau ada demand, akan ada supply. Kalau supply-nya berlebihan, demand-nya kurang, akan ada penurunan harga. Kalau supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, harga naik, akan terjadi kelangkaan, dan seterusnya. Atau game teori nih, yang prison dilemma itu ya, yang ada 2 orang penjahat ditangkap, kemudian diwawancara di tempat yang berbeda. Ya sama kayak hubungan kita dengan orang lain, kalau kita udah punya mental model game teori ini, kita seringkali memakai di banyak bidang yang lain. Atau kayak Maslow hierarki. Kita tahu bahwa setiap manusia itu punya hierarki kebutuhan ya, mulai dari yang paling basic tentang makan, kemudian keamanan, dan seterusnya, sampai akhirnya aktualisasi diri. Dengan itu akhirnya kita pakai juga di organisasi. Kalau ada orang yang sebenarnya sih, apa sih yang bisa membuat dia bertahan di organisasi kita? Apa yang membuat dia senang sehingga bekerja dengan produktif? Apa yang membuat dia di organisasi saya meskipun nggak dibayar di BEM misalkan, tapi dia kinerjanya oke banget. Ya karena kita memahami hierarki Maslow ini. Nah, mental model itu adalah seperti itu. Tapi ternyata tidak ada sih model yang 100% selalu benar dan bisa dipakai dimanapun. Tapi mental model ini membantu kita untuk bisa punya solusi-solusi yang terbaik. Kalau mental model kita terbatas, kalau mental model kita ini nggak bagus, pada akhirnya suatu saat ketika ada permasalahan, kita hanya punya referensi satu mental model. Pakai supply and demand terus, pakai game teori terus. Padahal harusnya pakai pendekatan mental model yang lain. Nah, gimana caranya mental model kita semakin luas? Ya, pelajari dasar-dasar bidang yang tampaknya tidak terkait. Kemudian banyak baca buku-buku bagus, dan dengarkan pengalaman dan kisah orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ini contoh nih, kemudian mental model ini akhirnya menjadi liquid knowledge, pengetahuan yang cair, yang bisa menghubungkan banyak bidang, karena ternyata banyak kreativitas-kreativitas keren dan inovasi-inovasi itu muncul justru di persimpangan ide-ide tadi. Di persimpangan model-model yang banyak itu, akhirnya bisa melahirkan ide-ide yang sangat keren. Nah, dengan kita melihat hubungan antar berbagai mental model itu, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih tepat yang seringkali diabaikan oleh kebanyakan orang.
Contoh nih, beberapa mental model penting. Di ekonomi, ada supply and demand, ada scarcity, kelangkaan, ada keunggulan komparatif, ada diversifikasi, jangan menaruh investasi di satu basket gitu, di satu keranjang, tapi kita harus memecah diversifikasi. Kemudian adanya insentif, ini penting banget bagi organisasi. Adanya reward and punishment. Orang yang kinerjanya bagus ada reward, orang yang jelek ya dapat punishment misalkan. Game theory. Kemudian di bidang psikologi ada Maslow hierarki, kemudian ada reciprocity. Orang itu akan cenderung untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia dapatkan. Ya dengan ini kita akhirnya bisa, kalau ada permasalahan kita tahu, oh ya, kalau kita melakukan ini dia akan melakukan balik hal yang sama. Status quo bias, sesuatu yang kondisi seperti ini akan semakin sulit, akan sulit diubah karena kita cenderung pengen status quo, pengennya kayak gini aja deh, nggak usah ada perbedaan, nggak usah ada perbaikan. Saya udah nyaman dengan kondisi tertindas dan seterusnya. Ada tribalism. Tribalism itu kayak saya kesukuan, saya pengennya bareng sama yang lain, saya pengennya ya akhirnya kan tadi bisa seperti itu. Kemudian illusion of control, seakan-akan kita punya kontrol terhadap sesuatu padahal enggak. General thinking yang paling penting misalkan the scientific model. Kita punya model saintifik nih. Bagaimana sesuatu itu mulai dari hipotesa, kemudian kita analisis, kita uji coba sampai akhirnya menghasilkan kesimpulan. Atau inversion. Ini inversion itu salah satu pola pikir yang penting banget. Inversion itu berpikir the opposite side of thing. Kita misalkan kita berpikir kan biasanya semua orang berpikir perusahaan kita 5 tahun lagi akan sukses. Tapi kalau inversion justru gimana kalau 5 tahun lagi perusahaan kita bangkrut? Gimana kalau 5 tahun lagi perusahaan kita diakuisisi? Akhirnya kita, oke, kalau gitu, ini kayak kalau game-nya itu di perusahaan itu biasanya kill the company ya. 5 tahun lagi perusahaan kita akan bangkrut. Langsung tim, oke, kenapa? Kenapa kita bisa bangkrut? Oh ya, karena penjualan kita menurun, karena tim kita nggak kompeten, karena kita nggak riset. Dengan itu akhirnya kita riset, kita memperbaiki kualitas. 5 tahun lagi kayaknya saya nggak akan, ini bukan kemudian mengajari pesimis ya, tapi kita melihat opposite of things. Kita melihat the side. Ini kayak pola pikirnya filsuf-filsuf Stoa gitu ya. Inversion dibalik. Di setiap yang baik ada yang buruk, di setiap yang buruk ada yang baik. Jadi kalau saya sukses, apa sih yang akan membuat, apa yang menjadi hal yang buruk ketika saya sukses? Oh ya, saya akan sombong, saya akan lupa pada teman-teman saya akan tidak menghargai proses, saya akan menggampangkan, oh ya udah, gimana itu nggak terjadi. Akhirnya kita sama. Jadi teman-teman kalau ada sesuatu yang bagus, lihat the opposite of things gitu ya, that things gitu. Akhirnya kita bisa cari apa sih yang bisa kita jawab. Ini pola pikir penting banget nih, inversion ini. Salah satu mental model terpenting. Kemudian circle of competence. Kita punya, setiap orang itu pasti ya punya kompetensi gitu ya. Nggak ada yang semua orang master di semua bidang. Gitu. Ya kita fokus ke kompetensi-kompetensi kita masing-masing. Kemudian first principle tadi, di biologi salah satu yang paling penting adalah natural selection dan adaptasi ya. Atau kemudian teori tentang equilibrium, tentang ekosistem, kooperasi, hierarki. Ini hierarki perusahaan ini banyak mengacu kepada teori-teori hierarki yang ada di ekosistem biologi. Kemudian di bidang chemistry ada activation energi, ada katalis, sesuatu yang kita intervensi kepada satu bidang dan dia mempengaruhi sesuatu gitu ya. Ada entropi, termodinamika kedua, ya bahwa sesuatu itu sebenarnya akan menuju kepada ketidakberaturan. Ya. Maka ya perusahaan, keluarga, itu sebenarnya kalau nggak kita jaga, kalau kita nggak punya effort, dia akan akan menuju disorder. Kemudian atomic theory, termodinamik, hukum ini ya, energi, kekekalan energi. Kemudian di bidang fisika ada relativitas, ada leverage, ada velocity, dan seterusnya. Nah, ini kita harus menguasai beberapa mental model itu sehingga nanti decision yang kita ambil, problem solving yang kita ambil lebih bagus lagi. Di bidang engineering ada break-even point, ada break point. Kemudian ada margin of safety nih, MOS. Margin of safety itu misalkan kita ada jadwal meeting ya. Jadwal meeting jam 9 sampai jam 10. Kemudian ada jadwal meeting lagi jam 10 sampai jam 11. Itu kita nggak punya margin of safety nih. Gimana kalau jadwal meeting yang pertama itu mundur? Nah, margin of safety ada ruang yang kita berikan sehingga ada jeda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain sehingga kita punya ruang untuk aman. Oh, kita punya jangka waktu. Jadi jangan sampai kemudian kita mepetin semua, ya begitu satu mundur, hancur semua nih. Tapi kita punya margin of safety. Untuk sistem ada feedback loop. Yang penting, salah satu yang penting adalah backup system ya. Backup system itu adalah ketika kita ya punya alternatif sistem. Ini mental model yang ada di sistem. Di bidang matematika dan numerasi, soal normal distribution nih, kurva normal. Ada kanan, ada kiri, ada yang tengah, yang paling banyak. Ya kayak orang-orang ada di situ gitu. Perusahaan-perusahaan juga ada yang di situ, ada yang high performance, ada yang normal, ada yang low performance. Compounding,
Di mikroekonomi ada opportunity cost, bahwa setiap hari ini kita punya kegiatan yang kita lakukan yang sebenarnya nggak ada yang gratis lah. No, there is no free lunch, dan selalu ada hal yang bisa lebih baik atau lebih buruk dari kegiatan kita. Kemudian humanatur, ini soal bias from incentive, jadi pengennya bergerak kalau ada insentif, denial, tendensi untuk envy dan jealous. Kemudian pengennya social proof, harus udah ada bukti nih di masyarakat kita baru melakukan sesuatu. Ini kan seringnya di tim kita. Kemudian naratif insting, ya manusia itu lebih suka dengan narasi, dengan cerita. Ini udah dari dulu karena kita itu makhluk naratif. Kemudian confirmation bias, kita tuh cenderung kita percaya pada sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Kita percaya sesuatu karena kita tuh pengennya gitu. Ini confirmation. Dan sama kayak tim kita misalkan, ya pengennya kayak gitu. Kayak sama kayak klien kita ya pengennya gitu, akhirnya itu yang dianggap benar. Padahal belum. Nah, di bidang entrepreneur, mental model ada banyak sekali. Teman-teman harus kuasai beberapa mental model di bidang sales, di marketing, di operation, di profit and loss, dan seterusnya. Nah, dengan cara mental model ini, dengan harapan kita akhirnya bisa mengambil decision making lebih oke. Akhirnya teman-teman mulai memahami kenapa ada senior teman-teman atau temannya teman kalian itu temannya kalian itu kok ngambil keputusan bagus-bagus ya, kok idenya cemerlang. Biasanya orang-orang yang seperti itu punya mental model yang banyak di dalam pikirannya, yang akhirnya dia bisa gunakan mental model itu menghubungkan satu sama lain, dan akhirnya dia bisa memberikan solusi-solusi yang keren. Kira-kira begitu. Untuk full reading-nya, teman-teman bisa baca The Personal MBA, How to Win Friends, The Lean Startup, Rework, Problem Solving 101, sama Almanac. Ini buku tentang mental model yang dikarang oleh Charlie Munger, salah satu investor terbesar di dunia. Nah, ini beberapa artikel yang teman-teman bisa baca. Kira-kira gitu, Mas Emir. Sorry panjang lebar. Thank you. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Retas atas materinya. Dan tadi kita juga dengar banyak banget ya hal-hal yang luar biasa bermanfaat buat kita semua gitu ya. Dan di sini gitu ya kita akan buka sesi tanya jawab buat peserta sekalian. Tapi sebelumnya perlu saya sebutkan bahwa webinar series ini merupakan webinar series yang gratis yang diselenggarakan oleh komunitas Ketik atau Kolaborasi Entrepreneur Teknik. Oke. Kita buka aja sesi tanya jawabnya di kolom chat. Ini sudah ada yang bertanya ya buat Mas Retas, dan nanti teman-teman yang lain silahkan gitu kalau misalkan ingin bertanya bisa chat kira-kira pertanyaan seperti apa, dan semoga jawaban dari Mas Retas bisa menjawab. Dan ini kesempatan teman-teman juga gitu ya buat mencari tahu sebenarnya apa permasalahan-permasalahan atau mungkin gimana cara menyelesaikannya gitu ya terkait masalah-masalah yang teman-teman hadapi, baik dari teman-teman yang fresh graduate, kemudian teman-teman mahasiswa di organisasi, atau bahkan entrepreneur, punya bisnis, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Di sini ada dari Mbak Naomi dari UGM. Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya kita bisa tidak berlarut dalam mengapa? Seringkali kita jadinya malah tidak bisa berhenti bertanya mengapa, terfokus pada hal itu, dan malah lepas dari mencari solusi. Kemudian bagaimana caranya mengetahui kalau kita sudah mulai fokus dengan detail dan meninggalkan hal-hal fundamental? Seperti itu Mas Retas. Mungkin langsung dijawab nggak apa? Oke. Halo, ya, sorry ya, tadi di mute. Oke, buat teman-teman, tadi bagus banget ya. Ini pertanyaannya gimana kemudian kita bisa beranjak ya, Mir ya, dari Naomi ya. Bagaimana cara supaya kita berlarut dalam mengapa? Jadi kayak seringkali mungkin kita kayak mengapa terus sampai kemudian kita nggak fokus pada solusi ya, atau fokus kepada sesuatu yang harusnya kita selesaikan. Nah, semuanya sebenarnya ada constant waktu ya. Kalau misalkan beda ya, misalkan kami di tim sebagai seorang konsultan yang punya waktu 3 bulan sebagai konsultan di satu perusahaan atau pemerintahan gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Itu kita punya waktu yang cukup panjang untuk kita analisis sampai mendalam, sampai kita bisa petakan aktornya, contoh tadi yang di Dieng ya, atau contoh yang tadi di Jalan Lingkar gitu ya, atau contoh ketika di beberapa tempat yang lain. Misalkan kita punya waktu sekitar 3 bulan untuk cari akar masalah dan bertanya why terus-menerus. Kemudian kita bisa petakan aktornya, ya konsennya waktu itu. Kita akhirnya punya timeline. Jadi sejak awal saya biasanya udah punya timeline kayak gini. Kita punya waktu berapa minggu untuk menanyakan why dan mencari akar masalah.
kita punya waktu berapa minggu untuk mencari solusi. Nah, tapi ini kan kalau case-nya kompleks dan kita sebagai dalam tanda kutip menyelesaikan permasalahan yang kompleks sebagai konsultan gitu yang punya konsen waktu 3 bulan. Gimana kalau kita sebagai entrepreneur yang permasalahan-permasalahan kita itu daily, setiap hari, yang harus diselesaikan setiap hari. Nah, ya nggak perlu berlarut-larut seperti itu. Kalau keputusannya, tapi jangan juga langsung ngambil keputusan. Maksudnya ngambil keputusan tuh, misalkan contoh, ditelepon orang, Mas Etas, bisa nggak bla 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 bla. Kemudian saya langsung ngomong bisa Pak, gitu ya. Padahal kita belum punya analisis, kita belum tahu apakah permasalahan itu segede apa, solusinya seperti apa. Caranya adalah biasanya kalau saya itu ambil jeda waktu gitu ya. Tanyain aja, Pak, apakah keputusan ini, jadi ada room of negotiation. Misalkan permasalahan ini kompleks banget. Kita bisa tanyakan ke tim kita, kapan nih permasalahan ini harus selesaikan? Apakah harus hari ini? Oke, hari ini jam berapa? Hari ini jam 4. Oke, berarti kita punya waktu sekitar 3 jam misalkan ya dari duhur ini untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya udah, dalam waktu 3 jam kita langsung, oke, 1 jam pertama saya akan pikirkan akar masalahnya. Ya udah, begitu 1 jam selesai, udah apapun why yang kita temukan itu udah jadi akar masalah gitu ya, yang kita akan tackle. Kemudian kita langsung fokus di sejam berikutnya mencari solusi. Kemudian di sejam terakhir kita kemudian memikirkan dari solusi-solusi itu gimana take action-nya, mana yang kita prioritaskan lebih dulu, langkah-langkah yang kita lakukan seperti apa, dan cara kita mengeksekusinya seperti apa. Sama juga, misalkan kita punya problem yang gede banget di keluarga kita, keluarga orang tua kita misalkan diambang sesuatu yang sulit, kemudian ada hutang, ada hal-hal yang lain. Jangan kemudian langsung, oke, impulsif, saya pengen menyelesaikan permasalahan ini dengan cara A, B, C. Tapi enggak, kapan ini harus diselesaikan? Oh, ternyata kita masih punya kira-kira waktu 2 minggu. 2 minggu sebelum ada rapat keluarga besar. 2 minggu sebelum ditagih oleh debt collector. 2 minggu sebelum apa? Ya oke, dalam waktu 2 minggu itu, tiap hari aku harus ngapain? Ya udah, konsen soal waktu itu aja. Jadi, setiap ada problem, kita ya coba untuk melihat kapan sih problem ini harus selesai, kapan keputusan harus diambil. Oke, keputusan harus diambil contoh ya, 10 jam lagi. Oke, karena dalam waktu kita punya waktu 10 jam, dalam waktu berapa jam kita akan analisis secara mendalam, berapa jam kita akan bisa memetakan solusi dan memetakan semua aktornya, dalam berapa jam kita bisa membuat kerangka kerja untuk menjawab solusi itu. Jadi kira-kira gitu Mbak Nomi dan teman-teman semua, fokusnya ke kapan deadline-nya, dari situ bikin timeline sendiri yang lebih rinci. Kalau waktunya cuma 3 jam, ya udah, oke, 3 jam. Kalau waktunya cuma 1 jam, gitu ya, bahkan 1 jam lagi harus ada keputusan, 1 jam lagi harus kita selesai. Oke. Kita berarti cuma 15 menit analisis coret-coret langsung. 15 menit berikutnya kita langsung coret-coret solusinya, 15 menit berikutnya kita bikin kerangka jawabannya, langsung kita punya strategi untuk menjawab. Atau Mas harus sekarang nih. Kalau harus sekarang banget, ya ini butuh latihan terus-menerus sih. Sehingga begitu ada problem kita langsung, oke, gini. Tapi pengalaman saya pun, saya nggak langsung sih. Misalkan Emir ya, di tim saya presentasi nih, ada problem gede banget gitu ya, dan Emir minta langsung Mas, selesai Emir ngomong, dia langsung harus ketemu solusinya. Nah biasanya saya biarkan, oke Emir, silahkan ngomong terus. Nah begitu dia ngomong, saya tanya-tanya aja, kenapa ini seperti ini? Misalkan kemarin ya, ada satu project gitu ya, aku tanya aja, kenapa harus mundur sampai sekian bulan misalkan? Oh iya Mas, karena ini. Padahal terus aku sambil mikir nih jawabannya apa gitu ya. Kenapa harus sekian bulan? Kenapa harus mundur? Karena nggak ada tim. Kenapa kita nggak ada tim? Karena kita nggak ada budget. Kenapa kita nggak ada budget? Oh, berarti kira-kira akar masalahnya ini. Dari situ aku langsung coret-coret di kertas. Jadi biasanya setiap rapat aku ada kertas. Nah, kemudian dari kertas itu aku langsung, oke, kira-kira solusinya ini. Emir begitu nutup, oke Mas, gimana solusinya Mas? Aku langsung ngomong, oke, kira-kira gini, A, B, C, D. Tapi always selalu punya ininya, kayak coretan di kertas gitu. Jadi begitu orang ngomong, kita langsung bisa coret-coret, akhirnya kita langsung kepikiran solusi. Itu kalau misalkan Zoom meeting. Sama juga kalau rapat di kantor, saya biasanya pakai coret-coret. Jadi rapat, orang ngomong-ngomong, kita langsung coret-coret, gini-gini, langsung kita tawarkan solusi. Kira-kira begitu, jadi biar kita nggak terlalu berlarut di why. Tapi kalau masih punya waktu, ya kenapa enggak? Gitu. Maka konsennya adalah soal deadline. Kemudian pertanyaan kedua dari Nomi adalah tadi soal, gimana caranya mengetahui kalau sudah mulai fokus dengan detail dan meninggalkan hal fundamental? Oke. Nah, cara melihatnya adalah impact yang dihasilkan dari kegiatan kita.
Jadi memang nggak, kadang kalau belum melakukan itu kadang kita nggak tahu ya, ya itu bagus, itu ajaibnya atau itu yang menariknya ya. Jadi kita baru tahu sesuatu itu impactful atau enggak, ya begitu kita jalankan. Oh ternyata nggak meningkatkan penjualan. Misalkan kita fokus ke gimana mendesain story yang oke banget. Pas kita udah bagus banget, kita udah capek banget nih ke hal yang mendetail itu. Tapi kok ternyata trafficnya nggak naik ya, penjualan online shop kita nggak bertambah. Oh ternyata bukan di situ, ternyata bukan di desain story-nya. Oh ternyata di konsep storytelling yang harusnya kita tingkatkan. Oh ternyata di organic growth yang bisa kita gunakan. Oh ternyata pakai apa. Jadi hal-hal yang ya memang diukurnya pasca kejadian. Tapi dari situ kita bisa belajar. Kita teriterasi. Oh sama kayak Gojek misalkan ya. Ketika awal kali dia mendirikan perusahaan kan nggak langsung bikin apps, super app kayak sekarang kan. Dimulai dari call center, siapa yang pengen pakai ojek dari Sudirman ke rumahnya nanti bisa call nomor ini. Dan ternyata itu works, banyak orang yang menggunakan. Nah, ketika akhirnya pengen mengembangkan aplikasi, begitu ada banyak permintaan, ya dipikirkan juga. Kira-kira apakah aplikasi ini bisa benar-benar mendatangkan banyak orang, atau ternyata dia hanya mendatangkan segelintir. Misalkan ada fitur A, B, C, diukur semuanya. Sama kayak teman-teman nanti ketika ngomongin soal detail dan fundamental, yang detail-detail ini apakah ini detail ya? Gitu. Kita lihat hasilnya. Kalau dia nggak terlalu beranjak, ya jangan terlalu banyak habisin waktu di situ. Kemudian. Nah, cara yang lain adalah dengan cara memecah dari kegiatan itu menjadi core-nya apa. Kegiatan intinya apa? Oh, kegiatan intinya ngasih nilai. Ya udah, fokus ke situ gitu. Nah, sedangkan hal yang lain nanti improvisasi. Maksudnya bukan kemudian kita nggak ke detail ya. Kita fokus ke fundamental. Begitu udah semakin ahli, kita mulai menggarap yang hal-hal yang detail tadi yang belum diselesaikan di awal. Itu Mas Emil. Oke, terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Semoga menjawab ya buat Mbak Naomi. Kemudian selanjutnya ini Mas, ada pertanyaan dari Mas Huda. Kartas, kalau kita sudah susun permasalahan hingga mendetail, ibaratnya sudah 5 whys. Menggunakan analisa isu yang detail, monitoring pekerjaan detail, tapi kembali lagi di actionnya tetap saja tidak sesuai. Ibarat sudah tahu penyakit, tapi tetap aja nggak bisa diobatin. Caranya gimana ya Mas Retas? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Huda dari ITB. Jadi menarik nih. Seringkali ya kita, ya ini habitat kita gitu. Panjang lebar di analisis, panjang lebar di rencana, tapi implementasi nggak sesuai. Ya sama ya, kita di perencanaan kota misalkan, bikin rencana kota udah keren-keren, kok implementasinya nggak sesuai ya. Kita udah punya action, kita udah tahu kontrol, tapi kok ternyata itu bukan sebagai solusi. Dan ini terjadi di banyak perusahaan-perusahaan besar ya. Yahoo misalkan. Begitu dia menjadi search engine nomor 1 di dunia pada waktu itu, ya dia terlena bahwa search engine kita adalah search engine yang terbaik. Gitu. Ketika kemudian muncul Google, mulai goyah, beberapa tim di Yahoo kemudian mempertanyakan, apa yang harus kita improvisasi? Akhirnya mereka melakukan perencanaan, mereka melakukan meeting gitu ya. Oh iya, tampilan website kita harus diperbaiki lagi, harus bagus banget. Kemudian kita harus punya desain yang oke di halaman muka. Kita taruh iklan-iklan yang terbaik sehingga banyak orang yang akan datang. Pokoknya kita bikin keren banget lah. Ada email yang bisa langsung diklik di situ. Ada berita yang langsung dibaca. Kalau teman-teman dulu ya, gitu ya, buka Yahoo, kemudian ada apa, ada lengkap dan menarik sekali gitu ya. Tapi Google bertanya kebalikannya. Dia tanya ke orang-orang gitu. Kalau kalian buka search engine, pengennya apa sih? Ya pengennya yang cepat aja deh, nggak usah ribet-ribet. Saya pengen ngetik, langsung ketemu deh. Nanti, kalaupun nanti ketemunya panjang, ya saya baca aja sendiri-sendiri. Tapi saya pengen ngetik, nge-search gitu ya, dan itu langsung ketemu. Oke. Terus problemnya apa selama ini? Kalau search engine, oh ternyata problemnya adalah ketika saya buka websitenya, lamban. Bukanya aja udah lama. Ya saya males, masa pengen buka search engine lama. Inilah yang kemudian luput dari tim Yahoo. Google fokus untuk mengkelinkan ketika Yahoo fokus untuk membesarkan ya. Jadi dia udah actionnya udah keren banget, dia solusinya udah keren banget by research gitu ya, riset dengan tim mereka gitu, dengan luput untuk riset kepada audiens mereka.
tapi mereka malah salah gitu ya. Artinya mereka membuat website mereka keren banget, tapi justru lamban. Akhirnya orang bukanya lamban, orang juga males, kok rame banget nih. Begitu ada kompetitor yang sangat simple, dia tahu apa yang dicari orang. Simple, cepat, gratis gitu ya, dan simple banget, clean gitu lah. Dan ternyata itu yang dicari orang. Dan akhirnya Google bisa memenangkan persaingan. Belajar dari sini, sebenarnya kemudian muncul banyak pertanyaan. Kenapa banyak rencana nggak berhasil? Kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan bad decision, keputusan-keputusan yang buruk? Nah, ternyata setelah dilihat adalah karena ketika mereka merencanakan dan karena ketika mereka mencari akar permasalahan dan juga solusi, mereka tidak menanyakan kepada pihak-pihak yang akan menggunakan. Atau dalam tanda kutip di sini perlu yang namanya research by user ya. Jadi kita tanyakan user kita sendiri. Apakah mereka mau dengan cara seperti itu? Apakah mereka akan menggunakan? Jadi semakin kita tahu produk yang kita hasilkan, solusi yang kita hasilkan itu memang benar-benar sesuai dengan user gitu, sesuai dengan orang. Maka kenapa pertanyaan how my we tadi itu menjadi penting? Kadang kita udah punya perencanaan ya. Ini banyak di perusahaan-perusahaan di BUMN gitu ya, Mas Buda. Kita lupa dengan how my we ini. Gitu. Jadi, oke, udah punya 5 whys, udah punya akar permasalahan, tapi begitu mencari solusi, how my we-nya lupa. Gitu. Nggak nanya kepada pihak-pihak yang menjadi problem. Direktur misalnya, dia nggak nanya ke karyawannya. Gimana kalau kita bikin program peningkatan? Gimana kalau kita ada apel setiap hari-hari besar? Emang mau misalkan ya karyawannya. Gimana kalau kita bla bla bla. Gimana kalau kita tetap kerja di kantor karena kita masih butuh nih ada pergerakan. Saya sebagai gimana kalau dia nggak pernah nanyain gimana kalau yang akhirnya membuat karyawannya nggak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas permasalahan-permasalahan yang ada. Atau misalkan kita sebagai perencana kota nggak nanya kepada warga yang akan kita rencanakan, Pak, gimana kalau di sini dibangun jalan misalkan? Oh ya boleh mas, tapi jangan lebar-lebar misalnya. Nah, jangan lebar-lebar ini nggak muncul kalau kita nggak nanya mereka. Misalnya. Atau, Pak, gimana kalau misalkan kita di sini kita kasih gerbang? Boleh mas, boleh banget, tapi bla bla bla. Jadi itu Mas Buda dan teman-teman semua, gimana kemudian kita bisa beranjak dari sekedar 5 whys menuju ke sesuatu yang lebih actionable dengan salah satunya adalah dengan how my we. Yang kedua adalah punya mental model yang oke sih. Jadi mental model yang banyak yang akhirnya bisa membuat kita punya solusi-solusi yang lebih tepat. Kalau misalkan mental model kita terbatas ya, bacaan kita terbatas, referensi kita terbatas, konsep yang kita miliki terbatas, ya akhirnya kita hanya punya mental model yang terbatas dan solusi-solusi yang terbatas. Yang ketiga ya pakai first principle thinking, pakai alat cara berpikir yang lebih ke hal yang fundamental. Gitu Mas Emir. Untuk Mas Huda, terima kasih pertanyaannya. Oke. Terima kasih banyak Mas Retas jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang masuk ya. Semoga cukup waktunya gitu ya. Kita coba jawab dua-duanya. Dari MY, nah ini nih, masalahnya ini nih kalau nggak ada namanya, jadi susah nyapanya. Oke, selamat siang Mas Retas. Kami di UKM pernah punya problem dan sudah kami lakukan penyelesaian sedemikian rupa. Karena saat itu harus cepat. Kami melangkah seperti lompat-lompat agar sampai tujuan. Saat ini solusi tersebut berhasil, namun saya punya firasat kalau sepertinya akan ada masalah serius di masa mendatang. Apakah perlu kami selesaikan segera saat ini sebelum muncul masalah? Atau tunggu sampai analisis masalah itu muncul ke permukaan? Jawabannya jangan tunggu gitu ya sekarang. Kenapa? Kalau memang kita udah punya firasat gitu ya, udah punya, karena dalam menyelesaikan permasalahan juga sama ya, ini buat Mas Huda yang tadi dan teman-teman semua, kita harus combine antara akal dan rasa ya. Kadang kita terlalu banyak akal gitu, analisisnya kuat banget nih, tapi kita nggak punya rasa, kita nggak pakai feeling, kita nggak pakai intuisi. Padahal itu penting juga, karena bisnis ulung itu juga berdasarkan intuisi kok gitu ya. Saya udah maparkan misalkan, Pak, ini secara studi kelayakan, wah ini keren banget, duitnya gini. Tapi dia langsung ngomong, enggak, menurut feeling saya, menurut pola pikir saya, bisnis itu nggak akan, secara rasa saya nggak akan jalan tuh. Dan ternyata bener, padahal kita udah punya perencanaan yang matang, tapi karena feeling dia bilang nggak jalan, ya itu nggak jalan. Pas kita bilang, Pak, ini bisnisnya nggak menarik, bla 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 gitu ya. Tapi dia bilang, feeling saya bisnis ini jalan, dah jalanin aja. Ternyata beneran jalan. Nah,
bagi pebisnis ulung, combine antara akal dengan rasa itu juga penting. Sama kayak tadi, buat teman-teman semua ketika pengen punya solusi yang bagus, mengkombinasikan antara akal dan rasa. Nah, ketika kemudian rasa kita secara intuisi udah mengatakan bahwa ini kalau nggak di-tackle akan menjadi permasalahan. Ini akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Ya udah, langsung selesai. Karena intuisi kita mengatakan bahwa itu akan jadi problem, coba selesaikan, baru kemudian kita rasionalisasi pakai akal. Beneran nggak jadi masalah. Kalau beneran, ya udah langsung selesaikan. Kenapa sih? Kalau misalkan kita diamkan, sampai muncul ke permukaan, bola salju itu udah menggelinding. Jadi begitu muncul, bolanya udah menggelinding. Setiap hari, atau bahkan setiap jam kita terlambat menyelesaikan permasalahan itu, ya bola itu akan menggelinding semakin cepat. Contoh, misalkan kita dalam hubungan pasangan, gitu ya. Ada percik-percik tidak cocokan, atau ada percik-percik sesuatu yang membuat tidak pas, gitu ya. Itu kalau nggak segera diredam, nggak saling minta maaf, nggak langsung diselesaikan, ya itu akan menjadi bola salju yang suatu saat akan membesar dan menjadi problem yang berat. Gitu Mas Emil. Oke, terima kasih Mas atas ini menarik ya memang pertanyaannya terkait firasat gitu. Memang kadang-kadang kita nggak harus mendahulukan data gitu, kadang-kadang juga harus mendahulukan firasat, kemudian bisa di mix gitu ya. Oke, lanjut mungkin ini pertanyaan dari Mas Tommy Kristianto dari Institut Teknologi Harapan Bangsa. Oh, ini yang di Bandung berarti ya. Luar biasa gitu ya. Dalam problem solving, sebelum melakukan pengembangan solusi, terlebih dahulu kita melakukan identifikasi akar masalah. Nah, dalam identifikasi akar masalah, kita mengenal cara atau metode umum digunakan, yaitu analisis fishbone serta analisis logic tree. Pertanyaan saya, dalam keadaan seperti apa sebaiknya kita menggunakan metode analisis fishbone, begitu juga dengan logic tree. Dalam hal ini supaya dalam penyelesaian masalah menjadi efektif dari waktu identifikasi masalahnya. Terima kasih. Oke, nggak ada kapan saat itu digunakan. Kalau yang saya pelajari dari beberapa course tentang problem solving, orang mau pakai fishbone, pakai logic tree, pakai five whys, dan seterusnya itu hanya tools ya, hanya alat. Intinya adalah melihat mana yang menjadi akar permasalahan, mana yang menjadi dampak atau dihasilkan dari akar permasalahan tersebut, dan mana yang menjadi penghubung dari antara inti permasalahan dengan yang muncul di permukaan. Sebenarnya semua metode-metode tadi mengajarkan kita untuk tidak langsung menjudge bahwa yang ada di permukaan adalah permasalahan yang harus kita selesaikan. Jadi misalkan ada bocor, tidak harus kemudian langsung pakai ember gitu ya, tapi melihat lebih jauh. Pakai metode manapun sebenarnya mengarah pada hal yang sama. Kapan ini digunakan, kapan itu digunakan, ya tergantung preferensi teman-teman sih. Teman-teman lebih nyaman mana, lebih suka yang mana. Karena di dalam kenyataannya kita tidak langsung atau tidak punya banyak waktu, misalkan ya kita di rapat atau kita di pertemuan yang langsung harus mengambilkan keputusan. Biasanya kalau udah sering, akhirnya ya teman-teman coret-coret langsung, oke, ini apakah sebab atau ini akibat. Nah, kita cari sampai ke sebab utamanya apa. Nah, ternyata yang kita diskusikan misalkan akibat, kita cari sebabnya apa. Dengan cara five whys, pakai analisis fishbone, atau pakai tadi logic tree, dan seterusnya. Jadi nggak ada sih kapan harus menggunakannya, kapan harus menggunakan itu. Preferensi teman-teman aja. Gitu Mas Emil. Siap, makasih banyak Mas Retas atas jawabannya. Nah ini karena tadi kita mulai juga terlambat, mungkin satu pertanyaan terakhir gitu ya. Nggak apa, boleh ya Mas ya? Nanti saya coba mau nanya juga. Nah ini pertanyaan saya adalah gini Mas, menurut pengalaman Mas Retas nih, yang udah banyak banget gitu kan ya, kira-kira apa sih makna resilience gitu ya di saat-saat pandemi ini kan, kata resilience ini kan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, apalagi buat bisnis, entrepreneur, dan seterusnya. Nah makna itu resilience ini, atau mungkin Mas Ros punya pengalaman terkait itu seperti apa gitu? Oke, makasih Mas Emir. Mungkin saya akan menjawab contoh ya, langsung aja ya. Kita pakai contoh, pakai mental model gitu ya. Ketika ngomongin resilience gitu ya, saya langsung teringat dengan dua mental model yang ada di biologi, yaitu ngomongin soal natural selection dan adaptation. Apa sih natural selection? Ya survival to the fittest gitu. Yang akan bertahan adalah mereka yang paling kuat, yang bisa bertahan dari seleksi alam ini. Gitu ya. Maka resiliensi di dalam bisnis di saat pandemi seperti sekarang ini contoh ya, baik bukan cuma untuk bisnis sih, untuk teman-teman yang seniman, untuk teman-teman mahasiswa, aktivis, organisasi teman-teman. Gimana organisasi-organisasi bisa resilience? Adalah mereka yang bisa melewati natural selection ini gitu ya. Artinya pandemi ini juga seleksi secara natural, mana yang kinerjanya benar-benar, mana yang bisa bertahan gitu ya.
mana yang akan diabaikan oleh sejarah karena dia nggak punya ketahanan untuk bertahan dari seleksi alam ini. Yang kedua adalah untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini adalah ya adaptasi. Yang disebut sebagai resilience atau ketahanan adalah ketika kita punya adaptasi pada situasi-situasi yang rumit, pada kondisi-kondisi yang berbeda. Itu. Yang ketiga, kemudian untuk menuju resiliensi yang oke, semua orang akan menuju titik equilibrium ya. Misalkan, dulu kita terbiasa WFO gitu ya. Begitu sekarang WFH, pada satu titik semua orang akan nyaman dengan equilibrium WFH ini. Akan yaudah WFH aja misalnya. Itu titik nyaman bagi semua pihak misalnya. Kuliah yang tadinya kuliah tatap muka bisa kuliah online. Pada satu waktu tertentu akhirnya menjadi equilibrium balik. Menjadi titik daya tahan baru yang akan disepakati oleh semua orang. Next, misalkan kita menggunakan. Tapi apakah itu cukup? Apakah adaptasi itu menjadi cukup? Oh ternyata belum. Untuk menjadi perusahaan, untuk menjadi tim yang relevan, kita butuh katalis. Butuh sesuatu yang kita injeksikan di dalam tim kita yang akhirnya bisa meningkatkan secara drastis. Sesuatu yang akhirnya menjadi, kalau di dalam fisika, leverage gitu ya. Hal kecil yang kita taruh di dalam tim, tapi membuat perbedaan yang tinggi. Itu kita cari apa? Apakah meningkatkan kualitas produk kita? Apakah nge-training tim? Apakah jalan-jalan bareng? Apakah di dalam meeting kita itu hanya singkat aja, nggak usah lama-lama? Misalnya hal kecil yang ternyata membuat sesuatu itu bisa lebih muncul di permukaan dan akhirnya bisa bertahan di dalam kondisi yang seperti ini. Kita bisa banyak mendiskusikan ini, nanti lanjut ke circle of competence. Ya, untuk kita bisa bertahan, kita nggak bisa master pada semua pihak. Kita harus menyeleksi nih, hal-hal yang dulu kita nafsu, ya kita pengen kita mulai sadar yang beda aja kita rela untuk itu. Ya sama kayak ada Adi, beda aja, sorry banget ya teman-teman, beda of course. Nah, dengan cara model-model seperti ini, kalau teman-teman punya banyak mental model yang banyak, isu apapun, permasalahan apapun, akhirnya kita punya cara pandang yang beragam, yang akhirnya mana yang mau kita gunakan dalam menjawab permasalahan yang lagi kita hadapi, dan akhirnya bisa menghasilkan solusi-solusi yang mengejutkan. Kira-kira begitu, Mas Emil. Oke, terima kasih banyak Mas Retas atas jawabannya dan materinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Tadi kita sudah dengarkan gitu ya materi yang banyak sekali dari Mas Retas dan semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat yang fresh graduate, buat yang mahasiswa, buat yang entrepreneur, punya bisnis dan seterusnya. Itu harapan juga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian gitu ya. Dan itu mungkin kita sudah sampai gitu ya di akhir dari acara kita di pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi atas kehadiran seluruh peserta webinar karena sudah hadir seluruhnya dan cukup antusias ya dalam pertanyaan-pertanyaan. Oke, dan oh ya, ini ada pesan sponsor ya. Kegiatan ini diadakan bekerjasama dengan Pamer Bio, sebuah biolink untuk upgrade Instagram kamu dalam 5 menit saja. Dan kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang Pamer Bio, bisa klik di pamer.bio atau pamer.bio/zafitraem. Dan kegiatan ini juga bersama dengan Wilayah Diskusi, sebuah platform tempat-tempat diskusi yang asik dan seru buat kamu. Dan cek di Instagram Wilayah Diskusi kalau mau tahu lebih lanjut. Oke, nah sebelum kita tutup teman-teman sekalian, aku juga mau ingetin ke teman sekalian bahwa Ketik Webinar Series itu merupakan sebuah series webinar yang gratis, tis-tis gitu ya buat teman sekalian, dan kita upayakan terus untuk bisa mengadakan dan menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa dan bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman sekalian. Karena kita tahu tadi ya mungkin materi Mas Atas itu materi yang sebenarnya itu bagus banget dan kita sangat bersyukur kita bisa dapatkan secara gratis seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal follow aja Instagram dari Ketik UGM kayak gitu. Dan di situ nanti teman-teman akan mendapatkan selain info-info terkait webinar, teman-teman juga dapat informasi terkait ilmu-ilmu soal entrepreneur dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini jangan lupa buat teman-teman yang mau dapat sertifikat dengan tanda tangan dari pembicara juga, kemudian materi, kemudian juga deck materi, kemudian juga ada video replaynya. Nah, teman-teman bisa isi feedback yang akan kita kirimkan via chat di grup seperti itu. Jadi silakan diisi ke depannya supaya kita bisa tahu nih keinginan teman-teman seperti apa untuk webinar-webinar selanjutnya. Seperti itu. Nah, begitu aja mungkin sebelum kita tutup,
seperti yang udah saya sampaikan di awal gitu ya, kita akan adakan foto bersama gitu ya. Jadi mohon teman-teman sekalian disilahkan untuk bisa membuka webcam atau mungkin kameranya gitu ya, supaya bisa terlihat gitu ya wajah bahagia dan berseri-seri setelah dapat ilmu gitu ya. Nah itu silahkan, dan kita akan foto bersama dulu. Ini kita kasih waktu mungkin beberapa sebentar gitu ya untuk teman-teman bisa buka videonya. Nanti akan di follow dari panitia. Oke, nah ini udah mulai banyak nih yang buka videonya ya. Oke. Nah, oke, kita foto dulu, dihitung ya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, thank you banget buat teman-teman sekalian. Semoga jadi manfaat sekali lagi buat teman sekalian. Oh ya, jangan lupa kalau teman-teman merasa kegiatan ini bermanfaat, bisa teman-teman share poin-poin dari materi, kemudian bisa teman-teman share istilahnya hal-hal yang menurut teman-teman bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat di teman-teman, buat bisnis teman-teman, atau buat pekerjaan, karir, dan seterusnya. Bisa di-share di story teman-teman, dan bisa mention @ketikugm, dan bisa mention pembicara kita @retas_amjad_. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kegiatan kita di pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus ikut serta di webinar-webinar kita selanjutnya. Semoga kita bisa terus memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Retas, buat teman-teman tadi sudah bertanya, Mbak Nomi, Mas Huda, kemudian Mas Tommy Kristianto. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian teman-teman seluruhnya yang sudah hadir tepat waktu dan sangat antusias. Terima kasih sekali lagi. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, dan sampai berjumpa lagi.